Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miljam Herul Harisin. Sebagai mahasiswa Universitas Kartamulia, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dan sekarang berada di semester 4. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak dosen yang terhormat, Bapak Iqbal SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara atau Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang biasa kita sebut sebagai mata kuliah HAPTUN. Nah, dalam hal ini saya mohon izin sedikit men-sharingkan apa yang telah dipelajari di kampus terkait Peradilan Tata Usaha Negara atau yang biasa kita kenal sebagai PTUN, Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam berkenalan atau mengenal lebih jauh tentang lembaga PTUN ini, dalam hal ini saya akan mencoba mengupasnya menjadi beberapa bagian, paling tidak menjadi 4 pembahasan. Pembahasan pertama kita akan mencoba membahas tentang pengertian atau definisi daripada badan PTUN itu sendiri. Yang kedua, kita akan mencoba membahas dasar hukum. Apa sih dasar hukumnya berdirinya lembaga PTUN di negeri kita ini? Jadi, apa dasar hukum daripada lembaga peradilan tata usaha negara ini? Karena itu jelas pasti ada dasar hukumnya. Karena Indonesia ini adalah negara hukum, tentu pembahasan kedua kita akan mencoba nanti membahas dasar hukumnya apa. Dan pembahasan yang ketiga kita akan mencoba membahas tentang kewenangan. Tentu setiap kebijakan, setiap lembaga peradilan pasti memiliki kewenangannya tersendiri, termasuk PTUN ini. Nanti kita akan bahas kewenangannya sejauh apa, seluas apa, sampai mana kewenangan daripada lembaga PTUN ini. Dan yang keempat, yang terakhir, paling tidak kita akan membahas tentang salah satu kasus yang ada pada ranah PTUN itu sendiri. Mari langsung saja teman-teman kita coba kupas tentang definisi atau pengertian daripada lembaga PTUN itu sendiri. Nah, secara definisi teman-teman, PTUN yang biasa kita kenal atau lembaga peradilan tata usaha negara itu merupakan suatu lembaga peradilan, suatu badan peradilan yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung. Nah, yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung yang secara khusus itu menangani perkara atau sengketa di bidang tata usaha negara. Jadi kata kuncinya adalah tata usaha negara. Nah, maka teman-teman dengan kata lain PTUN ini hadir berguna atau berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konflik antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat administrasi negara ketika ada keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak seseorang atau orang tertentu. Nah, maka PTUN ini hadir, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada berikutnya tentang pengertian. Ini menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Di sini menjelaskan tentang sedikitnya definisi daripada peradilan tata usaha negara. Menurut pasal ini, peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang bertugas 1. Memeriksa, 2. Memutus, dan 3. Menyelesaikan. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Itu menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Nah, sekarang yang kedua, pembahasan yang kedua, kita akan mencoba membahas dasar hukum daripada lembaga ini, lembaga peradilan tata usaha negara tersebut. Nah, dasar hukumnya pertama teman-teman ini karena berdasarkan prinsip negara hukum di mana segala tindakan pemerintah harus dapat diuji
harus dapat diuji dan dapat dikontrol secara hukum. Nah, dasar hukum pendiriannya itu meliputi 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di mana di pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Salah satunya adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi yang pertama dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Pokok PTUN itu sendiri itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, inilah undang-undang pertama yang menjadi landasan berdirinya PTUN. Jadi diingat ya teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, berikutnya ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Di situ dikatakan bahwa undang-undang ini merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tadi. Nah, lalu ada juga Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dan di sini merupakan perubahan yang keduanya dan terakhir yang memperbarui sistem prosedur dan kewenangan dalam Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Nah, dasar hukum berikutnya atau dasar hukum pendukung lainnya itu ada di Peraturan Mahkamah Agung atau Perma. Ada juga di keputusan Presiden tentang pembentukan PTUN di berbagai daerah. Nah, berikutnya lagi ada ketentuan dalam hukum administrasi negara. Nah, teman-teman, dengan dasar hukum tersebut, lembaga PTUN ini memiliki kewenangan yang kuat dan legal tentunya untuk mengawasi serta mengadili tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, berarti kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan yang ketiga tentang kewenangan. Kewenangannya apa sih daripada lembaga PTUN ini? Yang pertama, PTUN ini memiliki kewenangan absolut. Yang pertama kewenangannya itu absolut, yang kedua kewenangannya itu relatif. Nah, kita bahas dulu kewenangan yang pertama. Apa maksud daripada kewenangan absolut dari lembaga PTUN ini? Jadi kewenangan absolut itu adalah jenis kewenangan yang berkaitan dengan jenis perkara yang bisa diadili oleh suatu pengadilan. Dalam konteks PTUN, kewenangan absolutnya adalah menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang disebabkan oleh keputusan tata usaha negara atau KTUN, disingkat Keputusan Tata Usaha Negara. Nah, sebelum lebih jauh kita bahas dulu sedikit apa itu Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN. Nah, KTUN ini adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan sifatnya final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Contoh KTUN atau Keputusan Tata Usaha Negara, salah satu contohnya adalah SK pemberhentian sebagai PNS misalnya. Ada juga surat pencabutan izin usaha, nah itu contoh daripada KTUN. Nah, sekarang kewenangan yang kedua yaitu kewenangan relatif. Apa itu kewenangan relatif? Kewenangan relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum atau lokasi pengadilan yang berwenang memeriksa suatu perkara. Jadi kewenangan relatif ini berdasarkan wilayah ya teman-teman. Dalam hal ini, misal gugatan diajukan ke PTUN yang wilayah hukumnya mencakup terdapat kedudukan tergugat, yaitu pejabat atau badan yang mengeluarkan KTUN tersebut. Contohnya, jika keputusan dikeluarkan oleh pejabat di Kota Bandung atau di Kota Surabaya, maka gugatan diajukan ke PTUN Kota Surabaya. Itulah berarti yang dimaksud kewenangan relatif. Begitu teman-teman tentang kewenangan kewenangannya berarti tentang yang pertama memiliki kewenangan absolut, yang kedua
memiliki kewenangan relatif yang skupnya itu tadi berdasarkan wilayah. Misalnya kasusnya di Purwakarta berarti ke PT UN Purwakarta, begitu teman-teman. Dan yang terakhir, pembahasan terakhir kita coba tentang kasus, contoh kasus di ranah PT UN itu sendiri. Nah, berikutnya tadi ya contoh kasus. Sebetulnya kasus-kasus yang ada dalam ranah PT UN ini banyak teman-teman, banyaklah sengketanya, mulai dari sengketa kepegawaian, ada sengketa perizinan, ada sengketa pengadaan barang dan jasa, ada juga sengketa informasi publik, sengketa pilkada, dan sengketa lainnya banyak. Nah, dalam hal ini kita ambil saja satu contoh ya tentang sengketa kepegawaian. Nah, maksudnya gimana sengketa kepegawaian ini? Nah, jadi gini teman-teman. Misal ada seorang PNS yang merasa dirugikan karena pemberhentian atau mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan prosedur. Maka itu dia bisa menggugat keputusan tersebut ke PT UN. PT UN nanti akan memeriksa apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak PNS yang bersangkutan. Nah, itu salah satunya. Jadi para pejabat ASN, PNS itu nanti pengaduannya, menggugatnya bisa ke PT UN. Nanti dikawal oleh PT UN itu sendiri sehingga bagaimana hak-hak daripada masyarakat, daripada yang bersangkutan ini bisa terpenuhi haknya. Itu saja barangkali teman-teman. Mudah-mudahan tidak puas sehingga kita terus belajar tentang peradilan tata usaha negara itu sendiri, khususnya dan umumnya terkait hukum itu sendiri di negeri kita. Terima kasih telah menyaksikan paparan sharing ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, dan saya mohon maaf bila masih banyak kesalahan atau kekeliruan tadi pada penyampaiannya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.